Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan seagama, marilah kita belajar bersama mengenai ziswaf, zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Sebelum kita memulai pembelajaran bersama kita, marilah kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat secara bahasa adalah zaka yuzaki taskia, yang berarti suci, bersih, tumbuh, barokah, bertambah, dan makna yang lainnya. Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dari jiwanya dari penyakit yang kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain. Zakat merupakan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya. Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Karena itulah zakat ialah ibadah yang sangat wajib yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Selanjutnya, diriwayatkan dari Zabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang telah bayar zakat hartanya, maka benar-benar telah hilang darinya keburukan harta tersebut." Hadis riwayat At-Tabrani, Ibnu Huzaimah, dan Hakim. Syarat-syarat zakat. Syarat-syarat muzaki atau orang yang wajib zakat. Yang pertama, merdeka. Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya dan budak karena hamba sahaya tidak memiliki harta milik. Selanjutnya, Islam. Zakat adalah ibadah yang diwajibkan oleh seluruh umat muslim. Dengan demikian, zakat tidak wajib atas orang yang non-muslim atau orang kafir. Begitu pula dengan orang yang murtad. Selanjutnya, ada baligh dan berakal. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal, sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang keempat, niat. Yang kelima, bersifat pemilikan. Zakat yang diberikan dapat dimiliki secara penuh oleh mustahik yang bersangkutan. Selanjutnya, ada syarat-syarat harta. Yang pertama, milik sempurna. Yang dimaksud dengan milik sempurna adalah secara hukum, muzaki bebas untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Tidak ada sangkut paut bagi orang lain. Dan tidak dilarang oleh syara bagi muzaki untuk mendapatkannya. Selanjutnya cukup nisab. Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zatnya berdasarkan ketentuan syara. Yang ketiga, melebihi kebutuhan pokok. Zakat hanya diwajibkan bagi seseorang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal. Yang keempat, bebas dari hutang. Bila pemilik harta memiliki hutang, maka yang wajib dilakukan adalah membayar hutangnya. Yang kelima, haul atau batas 1 tahun. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang telah sampai pada haulnya atau waktu 1 tahun. Selanjutnya, fungsi zakat. Yang pertama,
menolong orang lemah dan susah agar ia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk Allah atau masyarakat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan maha pemurah, yang membiasakan membayar apa yang berhak bagi orang yang berkepentingan. Yang ketiga, sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Yang keempat, mencegah kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari fakir miskin akibat lemah iman dan lebah pemahaman tentang Islam, mendekatkan hubungan dan saling mencintai antar manusia. Selanjutnya, macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang besarnya setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg bahan pokok. Yang selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan seorang muslim dari hartanya. Hartanya yang di sini termasuk emas, perak, harta perniagaan, biji-bijian, buah-buahan, zakat binatang ternak, zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, dan hasil laut, hasil ternak, harta temuan, dan lain sebagainya. Harta-harta yang wajib dizakatkan. Yang pertama, emas, perak, dan uang. Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang disyaratkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nisab perak adalah 200 dirham atau lebih kurang sama dengan 642 gram perak. Kadarnya 2,5%. Selanjutnya, untuk nisab emas adalah 20 dinar atau lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas. Dan zakat uang yaitu senilai dengan 91,92 gram emas atau 49.995.500 rupiah. Wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun. Yang kedua, zakat perniagaan. Nisab dan zakat harta perniagaan didasarkan pada nisab dan kadar emas dan perak. Yang ketiga, ada hasil pertanian. Nisab dari zakat pertanian yaitu 5 wasok. 5 wasok di sini adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. Selanjutnya, binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri, dengan syarat sampai senisab serta telah mencapai haul digembalakan dan tidak untuk dipekerjakan. Selanjutnya ada rikas atau harta terpendam. Rikas atau harta terpendam wajib dikeluarkan zakatnya 1/5 dari harta temuan tersebut. 8 golongan penerima zakat. Yang pertama ada fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua ada miskin. Miskin yaitu orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Dan ketiga ada amil zakat. Amil zakat adalah panitia penerima dan pengelola dana zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf di sini berarti orang yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya ada rikob. Rikob di sini adalah orang yang terbelenggu di bawah suatu kuasa. Yang keenam ada ghorim. Ghorim adalah orang yang tidak mampu membayar hutang dalam memenuhi kebutuhan asasinya. Yang ketujuh ada fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah atau orang yang berusaha di jalan Allah. Yang selanjutnya ada ibnu sabil. Ibnu sabil di sini berarti orang yang sedang bermusafir atau pelajar yang berada di perantauan. Infak dan sedekah.
Infak berasal dari kata anfaka yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah merupakan wujud dari kebenaran imannya kepada Sang Kholik. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Jika zakat harus diberikan kepada mustahik atau 8 golongan, namun infak boleh diberikan kepada siapapun, misalkan kedua orang tua atau anak yatim dan sebagainya. Zakat dan infak bersifat materi, sedangkan sedekah memiliki arti yang lebih luas menyangkut hal yang bersifat non-materi. Sedekah dapat juga disebut dengan zakat dan infak, yaitu kebaikan yang bersifat non-materi. Selanjutnya ada dasar hukum infak dan sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selamatkanlah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jika kalian tidak memilikinya, maka bersedekahlah dengan ucapan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya hibah. Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan ketika masih hidup, dan pelaksanaan pembagian hibah dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Kemudian rukun dan syarat hibah adalah yang pertama, adanya kehadiran pemberi hibah. Yang kedua, adanya kehadiran penerima hibah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan jelas kehalalannya. Yang keempat, akad hibah atau serah terima barang hibah antara pemberi hibah dengan penerima secara nyata dan ikhlas. Selanjutnya, dasar hukum hibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hadis tentang hibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saling memberilah kalian, niscaya kamu sekalian kasih mengasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Baihaqi. Wakaf. Wakaf secara etimologi berasal dari bahasa Arab
Waqaf yang berarti al-habs yang artinya menahan, berhenti atau diam. Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 adalah perbuatan hukum wakif atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya dimanfaatkan selarasnya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan, guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Sebagai suatu istilah dalam Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi, benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Dasar hukum wakaf terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanalu birra hatta yunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui. Selanjutnya, rukun dan syarat wakaf. Yang pertama, rukun wakaf. Menurut jumhur ulama, rukun wakaf yang wajib dipenuhi dalam berwakaf ada 4, yaitu yang pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif, yang kedua, benda yang diwakafkan atau al-mauquf, yang ketiga, orang yang menerima manfaat dari wakaf atau al-mauquf alaih, yang keempat, lafaz atau ikrar wakaf yang disebut dengan silwat. Selanjutnya, syarat-syarat wakaf. Syarat wakaf untuk yang berwakaf atau al-wakif, yang pertama, orang yang berwakaf harus memiliki secara penuh harta tersebut. Artinya, dia merdeka untuk mewakafkan harta tersebut kepada orang yang ia kehendaki. Yang kedua, orang itu berakal. Tidak sah wakaf orang yang lemah pikiran, lemah ingatan, atau orang yang mabuk. Yang ketiga, baligh atau dewasa. Yang keempat, mampu bertindak secara hukum. Selanjutnya, syarat harta yang diwajibkan untuk diwakafkan atau al-mauquf. Yang pertama, barang yang diwakafkan adalah barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Yang ketiga, harta yang diwakafkan pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf. Yang keempat, harta itu berdiri sendiri, tidak melekat dengan harta lain. Selanjutnya, syarat-syarat syighot atau ikrar. Yang pertama, ucapan harus mengandung kata-kata yang kekal. Yang kedua, ucapan dapat direalisasikan segera. Yang ketiga, ucapan dapat bersifat pasti. Yang keempat, ucapan tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Selanjutnya, manfaat wakaf. Dalam rangka hablum minallah, yaitu membelanjakan harta sesuai dengan perintah Allah, serta hablum minannas, yaitu berupa ibadah sosial untuk memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada umat manusia. Yang kedua, distribusi wakaf lebih luas jangkauannya sehingga dapat diberikan kepada siapa saja dan dapat dimanfaatkan oleh siapa saja. Yang ketiga, pemanfaatan harta zakat lebih fleksibel, artinya dapat digunakan untuk apa saja asal untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam. Demikian materi belajar bersama kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Baiklah, marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You know.
I begin to